Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinyalah segala bumi tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat,
Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian pasal ke-7 mengenai air bah. Di ayat 6 dicatat, air bah datang meliputi bumi. Air bah adalah hukuman kepada dunia yang fasik, yang tidak mau bertobat. Tuhan akan menghukum dunia lagi pada akhir zaman melalui api. 2 Petrus 3 ayat 10. Penghukuman itu meliputi pencurahan murka Tuhan atas orang-orang fasik. Tuhan memanggil setiap orang percaya seperti Tuhan memanggil Nuh ketika itu, untuk mengingatkan supaya orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Supaya orang bertobat dari dosa-dosanya dan berbalik kepada Tuhan melalui Kristus Yesus dan menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Di ayat 11-12 tercatat, terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Dua peristiwa yang membawa perubahan besar mempercepat terjadinya air bah, yaitu ledakan tempat penyimpanan air yang besar di bawah tanah dan hujan yang amat lebat selama 40 hari, 40 malam. Sehingga semua makhluk hidup yang ada di luar bahtera, baik manusia maupun hewan dan semua tumbuhan, musnah. Air naik begitu tinggi sehingga ditutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, yaitu seluruh bumi terendam oleh air. Bahtera Nuh akhirnya terdampar di salah satu puncak gunung Ararat, atau sekarang disebut Armenia. Dan bumi mulai mengering, serta Nuh baru meninggalkan bahtera 377 hari setelah air bah dimulai. Ayat 23 mencatat, dihapuskan Allah segala yang ada, hanya Nuh yang tinggal hidup. Kisah air bah berbicara mengenai hukuman dan keselamatan. Air bah itu yang membinasakan semua kehidupan di luar bahtera. Ini adalah gambaran mengenai keselamatan yang ada hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di luar itu semua akan binasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mencatat, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 18 mencatat, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hari ini ada pilihan buat kita, mau diselamatkan atau dimurkai Tuhan. Jalannya yang ada hanya satu, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan jadikan Dia Tuhan dalam kehidupan. Taati firman-Nya, maka kita akan diselamatkan. Amin.